dulu agar lebih hikmat mengikuti acara. Hadirin yang berbahagia, memulai acara pada hari ini, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pagi berlibur dengan kapal selam. Kapal menyelam di Tanjung Pati. Ketika saya mengucapkan salam, harap dijawab dengan semangat sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala BBPP MPV Pertanian, Bapak Dr. Yusuf STMT, selamat malam Bapak. Yang kami hormati, Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Hedi Holidin SPMSI, selamat malam Pak. Yang kami hormati, Ketua Pokja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PT Kadiksi, Bapak Mulyono SOS MMPD. Yang kami hormati, Ketua Pokja Pengembangan Penjaminan Mutu Diksi, Ibu Intan Rahimasari SSC PINSI. Kemudian Ketua Pokja Kerjasama dan Penyelarasan, Ibu Diah Norita Melawati SEMAK, selamat malam Ibu. Yang kami hormati, Ketua Pokja Data Informasi dan Publikasi Diksi, Bapak Tony Saifuddin Zufi STMT, selamat malam Bapak. Yang kami hormati, Ketua Pengembang, Penanggung Jawab, Pengajar di lingkungan BBPP MPV Pertanian. Yang kami muliakan, mitra kami dari industri dan seluruh peserta yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur dan nikmat kebahagiaan kepada kita semua hingga bisa berada di kegiatan ini untuk mengikuti rapat koordinasi, evaluasi dan pelaporan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis industri di Hotel Grand Rohan Yogyakarta yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan 8 Desember 2023. Dan tidak lupa sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Husni Tamrin SP MED
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala BPPP NPP Pertanian, Bapak Dr. Yusuf SMT. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Heri Holidin SP MSI. Yang kami hormati Ibu Intan Rahimasari MSI, Kepala Ketua Pokja Penjaminan Mutu Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Diah Norita SMMK, Ketua Pokja Kerjasama dan Penyerataan Industri, Pak Tony Saiban Juhri, Ketua Pokja Data Informasi dan Publikasi. Yang kami hormati Wijaya Suara, PTP dan Wijaya Berada, rekan-rekan panitia. Yang kami banggakan, rekan kami dari industri mitra kami selama tahun 2023 ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak yang hormati, terlebih dahulu kami menyampaikan selamat datang kepada tamu kami dari industri. Kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah Ibu Bapak, setelah 10 bulan kita berlalu sejak pertemuan awal rakor persiapan pelaksanaan Skilling di Solo, maka pada hari ini kita kembali bertemu juga dalam rangka melaksanakan evaluasi peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis industri. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kegiatan ini rencana akan kita laksanakan mulai dari hari ini sampai nanti berakhir di tanggal 8. Adapun tujuan yang kita ingin capai dari kegiatan ini, pertama adalah melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pada kegiatan magang industri dan uji kompetensi yang sudah kita laksanakan sejak bulan Maret yang lalu. Kemudian kami juga ingin menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, dan yang ketiga kita juga akan melaksanakan verifikasi laporan penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang sudah kita laksanakan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, seperti yang Ibu Bapak terima undangan dari kami bahwa kami mengundang 46 industri yang sudah bekerja sama dengan kami pada tahun 2023 dalam rangka melaksanakan magang industri dan UKK. Alhamdulillah pada kegiatan ini sudah hadir 38 industri ya. Jadi ada 8 industri yang kemungkinan tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita karena berbagai alasan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita dalam rangka melaksanakan evaluasi ini. Ibu dan Bapak yang hormati, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini seperti yang tujuan yang tadi saya sampaikan. Pertama, memperoleh data hasil evaluasi pelaksanaan program sebagai bahan rekomendasi kebijakan pemangku kepentingan untuk tahun berikutnya. Kemudian nomor 2, tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan, dan yang ketiga, terverifikasinya laporan hasil penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Nanti secara teknis akan disampaikan tersendiri. Kemudian waktunya seperti tadi saya sampaikan, mudah-mudahan dengan waktu yang sangat terbatas ini kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi harapan kami yang sudah kami sampaikan tadi. Ibu dan Bapak saya hormati, perlu ini juga kami sampaikan bahwa besok pagi juga kita akan mendengarkan paparan arahan sekaligus dari Direktorat Diksi dari Jakarta, mudah-mudahan tepat waktu sehingga
kita dapat memaksimalkan waktu yang ada sehingga kita tidak akan terbuang waktu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan schedule yang sudah kami sampaikan di panduan yang sudah dibagikan kepada Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak saya hormati, mudah-mudahan selama mengikuti kegiatan ini kita semua yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan semua rangkaian kegiatan ini dengan sesuai dengan harapan kita. Itu saja, mungkin karena banyaknya acara yang akan kita laksanakan, kami tidak ingin menyita waktu terlalu banyak. Kepada Bapak Kepala BPPPM BP Pertanian pada saat nanti, mohon arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama arahan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala BPPP MPV Pertanian, Bapak Dr. Yusuf STMT. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, lapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di gedung pertemuan Hotel Grand Rohan Yogyakarta. Insya Allah kita akan melaksanakannya kegiatan rakor evaluasi ini dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 8 Desember tahun 2023, dan kami sangat bangga dan apresiasi sekali Bapak Ibu ya dari dunia industri yang merupakan mitra kami sudah bersedia memenuhi undangan kami di kegiatan pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Pak Hedi Holidin selaku Kabak TU BPPP Pertanian Cianjur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Ketua Pokja Balai Besar Pengembangan Penjaminan untuk Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Unit Pengembangan di lingkup BPPP Pertanian Cianjur, Bapak Ibu tenaga fungsional, widya suara, PDP dan widya perada, dan tenaga fungsional lainnya yang di lingkup BPPP Pertanian yang hadir pada kegiatan hari ini juga sebagai peserta di rakor. Dan Bapak Ibu yang saya banggakan, panitia dari seluruh tim dari fasilitasi PTK Vokasi BPPP Pertanian yang telah bisa menyelenggarakan kegiatan ini, Bapak Ibu seluruh pimpinan, para direktur atau yang mewakili dari dunia industri yang merupakan mitra dari BPPP Pertanian Cianjur. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya banggakan, pertama sekali mungkin kami sangat berterima kasih karena pada malam hari ini seperti yang sudah disampaikan dari Ketua Panitia dari Pak Husni, dari 48 industri yang kami undang, dan ternyata ada 8 yang tidak bisa hadir, dan mungkin di sini jumlahnya 38 yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada kegiatan 3 hari ini, dan saya yakin nanti kita bisa dapat menghasilkan beberapa hasil dari evaluasi ini menjadi refleksi bagi kita semuanya untuk menjadi sebagai acuan untuk menyelenggarakan kegiatan upskilling, reskilling
untuk tahun 2024 jauh lebih baik lagi. Berikutnya Bapak Ibu, sedikit saya akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama sekali, saya 2 hari yang lalu juga menghadiri kegiatan undangan dari Balai KPTK yang ada di Goa Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rangka untuk menghadiri kegiatan gelar karya hasil dari panennya kegiatan upskilling reskilling dari para peserta diklat yang terutama pada guru-guru kita. Tadi saya juga berbincang dengan Pak Mul, kami sangat berharap sekali karena pertanian sendiri belum ada kita menyelenggarakan seperti gelar karya tersebut. Dan insya Allah tadi sudah berdiskusi tahun depan, tahun 2024 kita mungkin akan juga menyelenggarakan kegiatan gelar karya hasil panen dari kegiatan upskilling reskilling, bentuk dari sebuah hasil kerja nyata atau prakteknya daripada Bapak Ibu yang telah mengikuti di upskilling reskilling di Balai Besar kita, dan terutama juga atas support dan bimbingan dan pendampingan dari Bapak Ibu dari dunia industri. Dan insya Allah itu nanti kita akan membuat kegiatan itu dalam bentuk kegiatan secara nasional, dan harapan kita nanti Bapak Ibu ya, terutama kepada mitra kami itu akan berkolaborasi nantinya, dan kita akan mengundang dari mudah-mudahan dari seluruh Direktorat Vokasi akan menghadiri kegiatan tersebut. Berikutnya Bapak Ibu yang juga menjadi perhatian juga terutama kami sendiri terkait dengan tentang LSP P2 yang lisensi yang sampai sekarang kami belum bisa mendapatkan lisensi dari BNSP, dan insya Allah dalam perjalanan proses ya memang kami sangat berharap sekali kepada tim-tim kami yang berduduk yang di Balai Besar. Mudah-mudahan nanti itu bisa dari BNSP akan menghasilkan lisensi khusus untuk kepada para fungsional kami. Insya Allah nanti mudah-mudahan pada kegiatan tersebut juga akan kami kolaborasikan terkait dengan kegiatan dengan gelar karya tersebut. Bapak Ibu peserta rapor evaluasi yang sedang banggakan khususnya terima kepada Bapak Ibu yang mewakili dari industri, kami dari Balai Besar Pengembangan Bidang Ilmu untuk Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu dan mengapresiasi sekali karena tanpa adanya Bapak Ibu, dukungan support dari Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kita tidak bisa dalam hal untuk sama-sama memiliki visi untuk memajukan pendidikan, khususnya pendidikan vokasi. Saya berharap dengan adanya kerjasama ini betul-benar bahwa pendidikan vokasi itu benar adalah dengan adanya industri ini tampak bahwa vokasi itulah yang ideal karena industri yang akan mendampingi daripada PTK vokasi. Seperti yang sebenarnya yang beberapa yang disampaikan oleh para dari senior kita, terutama Bu Dirjen menyatakan dengan keluarnya Perpres nomor 68 tahun 2022, di mana Perpres itu sangat menguatkan tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan revitalisasi pelatihan vokasi. Pendidikan vokasi berbeda ketika kita kaji dari sisi pendidikan kejuruan, karena Bapak Ibu, ketika kita sudah mengacu kepada pendidikan vokasi tanpa ada peran dukungan atau dari support dari dunia industri, kita tidak bisa mengatakan bahwa pendidikan vokasi itu bakalan bisa seperti pendidikan kejuruan yang pernah kita lihat selama ini. Dan bahkan Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bu Dirjen keterkaitan dengan pendidikan SMK vokasi yang selama ini kita lihat banyak lebih cenderung lebih kepada, bahkan sampai ada yang menyatakan SMK itu lebih pada SMK sastra. Ini kan menjadi perhatian buat kita semuanya. Bahkan Bapak Ibu, banyak juga masih paradigma yang terbangun pendidikan SMK itu seolah hanyalah pendidikan pilihan yang nomor sekian, dan hanya ketika seorang anak didik kita ketika memilih SMK hanya untuk bekerja nanti tamatnya, padahal sebenarnya bukan hal seperti itu yang kita harapkan. Dengan adanya terobosan-terobosan yang dikembangkan oleh Kemdikbudristek dalam ini Dirjen Vokasi, harapannya nanti bahwa anak-anak kita mungkin nanti ke depan lebih
melek, bahkan lebih berminat sekali terhadap pendidikan, yaitu khusus pendidikan SMK vokasi. Karena paradigma yang akan dibangun adalah pendidikan SMK vokasi adalah anak-anak yang lulus nanti bisa bekerja, bisa juga berwirausaha, dan bisa juga melanjutkan pendidikan yang jauh lebih tinggi. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, kemarin pernah di lebih kurang 1 bulan yang lalu saya pernah berbincang-bincang dengan salah seorang siswi kita yang magang di Balai Industri di Balai Cianjur. Kebetulan anak tersebut merupakan SMKPP yang ada di wilayah binaan kami. Dan saya bertanya kepada anak tersebut, ini menjadi stimulus bagi adik-adik kita, khusus untuk anak-anak SMP untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Saya bertanya, kebetulan anak itu adalah perempuan, kenapa Anda memilih SMK pertanian? Padahal pertanian itu pasti melekat dengan kotor, kemudian berpanas-panasan, kemudian juga mindset masyarakat masih memandang bahwa pertanian itu, bahkan orang tua sendiri menyatakan ketika anaknya memilih SMK pertanian bahwa pertanian itu adalah miskin. Makanya begitu saya tanya apa jawaban dari siswi tersebut, dia bilang, Pak, ini adalah impian saya dari dulu. Karena orang tua saya petani, saya juga ingin melanjutkan pertanian yang apa yang kita sampaikan, apa yang dilanjutkan dari orang tua saya. Dan saya ingin nanti menjadi petani yang bukan secara konvensional, tetapi petani yang lebih modern. Saya tidak takut dengan adanya misalnya kotor atau panas-panasan, karena memang dengan caranya seperti ini saya bisa melihat dan bisa merasakan bahwa ternyata pertanian itu merupakan yang lebih identik dengan negara kita. Dan saya insya Allah selesai dari pendidikan SMK ini, saya akan melanjutkan ke pendidikan yang jauh lebih tinggi, karena saya insya Allah akan menjadi seorang ahli di bidang pertanian. Ini saya sangat begitu mendengar cakapan dengan siswi tersebut, yang saya berharap bukan hanya anak tersebut, siswi itu sudah bicara, tapi hampir mungkin nanti beberapa anak-anak yang lulusan nanti SMP melek terhadap yang namanya pertanian. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi terkait dengan ketahanan pangan, terus bagaimana kita bisa mendukung terkait dengan ketahanan pangan tersebut. Kalau misalnya masyarakat, kalau misalnya paradigma yang ada pada saat berkembang sekarang masih selalu mengedepankan teknologi atau kejuruan yang lebih kepada yang lebih ke teknologinya, sementara yang namanya pertanian itu akan ditinggalkan oleh anak-anak kita. Contoh kasus berikutnya, saya pernah juga melakukan diskusi dengan Kadis Provinsi Kepri. Contohnya Bapak Ibu, di Batam itu kan lebih identik dengan namanya industri, teknologi, elektronika. Tapi Bapak Ibu, bayangkan Pulau Batam itu sendiri untuk mengkonsumsi atau membeli sayur kangkung saja mereka butuh biaya yang lebih besar. Kenapa? Lebih mahal, karena sayur sendiri, kangkung itu sendiri itu import dari Malaysia atau dari Singapura. Mereka lupa melihat bahwa padahal sebenarnya di Batam itu sendiri itu sangat membutuhkan terhadap ketahanan pangan. Bahkan di Batam itu sendiri ada industri yang berkaitan dengan pertanian, tapi SMK-nya yang tidak ada. Jadi ini menjadi perhatian, sehingga dengan adanya diskusi seperti itu, sehingga akhirnya Kepri, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri itu lebih menyatakan bahwa ini kita butuh SMK pertanian. Karena jika nantinya SMK pertanian ini dengan hidup teaching factory-nya sudah mengarah ke PUD-nya, saya yakin Bapak Ibu, bahkan dia bisa memasuk kebutuhan pokok ketahanan pangan untuk Kepri. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, apa yang kita harapkan dengan adanya konsep seperti itu, saya yakin nantinya bahwa SMK pertanian itu sangat menjanjikan untuk masa-masa yang akan datang. Berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan adanya kegiatan ini saya berharap, kita semuanya berharap sekali bahwa adanya evaluasi
adanya kegiatan refleksi ini menjadi sebuah bahan bagi kita untuk melihat bagaimana untuk program-program tahun depan bisa lebih jauh lebih baik lagi. Karena Bapak Ibu, apa yang sudah kita jalankan lebih kurang 1 tahun ini pasti akan banyak kita temukan kendala, masalah, bahkan segala kekurangannya. Dan harapannya nanti pada kegiatan ini kita sangat meminta kepada Bapak Ibu, dengan adanya evaluasi ini kita mengharapkan ungkapkan yang sebenarnya, karena dengan adanya kejujuran yang kita ungkapkan itu bisa jauh lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Ini harapan kita, dan kami juga berharap dengan adanya tim-tim kami nanti akan memfasilitasi kepada Bapak Ibu. Harapan-harapannya adalah rekomendasi-rekomendasi yang Bapak Ibu sampaikan nantinya itu menjadi acuan atau panduan bagi kami untuk mendesain program-program kegiatan upskilling reskilling pada tahun 2024. Dan sedikit kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya muliakan bahwa pada tahun 2024 kegiatan diklat upskilling reskilling semakin bertambah target atau sasaran dari kami yang sudah dituangkan di dalam RKKL kami, bahwa tahun 2024 itu jumlahnya lebih kurang menjadi 1.200 peserta. Karena tahun kemarin itu jumlahnya hanya 838, berarti ada peningkatan lebih kurang 400 orang. Dan harapannya dengan adanya Bapak Ibu kerjasama kita ini, mudah-mudahan nanti tim dari fasilitasi PTK Vokasi sudah bisa dari awal merancang, kemudian merencanakan, dan bahkan bisa melihat membuat dengan secara matrik agar kegiatan-kegiatan kita pada tahun 2024 itu bisa dilaksanakan jauh lebih baik lagi dan tidak ada terjadinya benturan atau irisan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan harapan kami Bapak Ibu dengan adanya kemitraan kerjasama ini benar tampak bahwa dengan adanya Perpres 68 2022 tersebut, dukungan supporting dari mitra dalam hal ini dunia industri ini sangat kami butuhkan. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu juga dari dunia industri juga memiliki visi yang sama bagaimana nanti pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang benar-benar menjadi pilihan bagi anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Karena dengan adanya pendidikan vokasi ini merupakan pendidikan yang memang yang selaras dengan perkembangan masa yang akan datang. Dan saya juga yakin suatu saat nanti anak-anak kita, masyarakat juga akan lebih berpikir bahwa untuk ke depan yang dibutuhkan adalah soft skill, keterampilan. Dan harapan ini mudah-mudahan sama-sama kita support sehingga dengan adanya kerjasama yang baik ini, insya Allah nanti kami selaku UPT dari Kemdikbudristek sangat berharap sekali supporting dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut dengan lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi, evaluasi dan pelaporan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling yang berbasis industri yang dilaksanakan di Grand Rohan Yogyakarta tanggal 5 sampai 8 Desember tahun 2023. Dengan ini kita resmikan dibuka. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit yang tertinggal. Saya menyampaikan pesan dari Ibu Dirjen. Kemarin saya sudah suwon dengan beliau di Makassar. Rencananya Bu Dirjen yang akan membuka kegiatan ini, namun Bu Dirjen kegiatannya sangat padat sekali sehingga dia menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu. Harapannya beliau juga sangat tinggi dengan Bapak Ibu, semoga dapat mensupport dukungan kepada khususnya kegiatan-kegiatan yang di Balai Besar Pengembangan Pendampingan untuk Pendidikan Vokasi Pertanian di Cianjur. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.